Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gizi pada bayi. Nah, bayi itu membutuhkan apa aja sih yang baik untuk perkembangan dan pertumbuhan mereka? Nah, oleh karena itu, mari kita bahas nutrisi apa aja yang dibutuhkan oleh bayi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, oleh karena itu, simak terus ya sampai akhir video ini. Baik, mari kita bahas tentang gizi pada bayi. Sebelumnya, apa sih masa bayi balita itu? Masa bayi balita adalah masa setelah dilahirkan sampai sebelum berumur 59 bulan. Terdiri dari bayi baru lahir yaitu usia 0 sampai 28 hari, bayi usia 0 sampai 11 bulan, dan anak balita usia 12 sampai 59 bulan. Pada masa bayi, pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara cepat. Saat bayi berusia 1 sampai 2 tahun, pertumbuhan fisiknya akan relatif lebih lambat. Namun, perkembangan motorik berjalan cepat dan sering terjadi penurunan nafsu makan. Baik, selanjutnya kita akan membahas kebutuhan energi dan zat gizi makro yang dibutuhkan pada bayi. Berdasarkan rumus IAM, energi pada bayi ada rumusnya. Contohnya ya, pada usia 4 sampai 6 bulan, berapa sih energi yang dibutuhkan pada bayi usia 4 sampai 6 bulan? Nah, rumusnya itu adalah 89 dikali berat badannya dikurangi 100 ditambah 56. Nah, kemudian protein. Contohnya pada usia 1 sampai 3 tahun, rumusnya adalah 1,05 gram dikali berat badannya dikali hari. Nah, hari ini yang dimaksud adalah hari yang dibutuhkan ya, semisal 1 hari, nah nanti dikali 1 gitu. Kemudian berapa sih kebutuhan karbohidrat pada bayi? Bayi memerlukan karbohidrat sebanyak 30% sampai 60% dari total energi sehari. Kan udah diketahui ya tadi energinya yang dibutuhkan berapa. Nah, caranya yaitu menghitung 30% sampai 60% dari total energi sehari. Kemudian, berapa sih lemak yang dibutuhkan bayi? Bayi yang kurang dari 1 tahun membutuhkan lemak minimal 30 gram per hari. Nah, kenapa sih makanan bayi itu diatur sedemikian rupa? Pengaturan makan pada bayi memiliki tujuan, yaitu pemeliharaan, pemulihan, peningkatan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikomotor, dan aktivitas fisik. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mendidik kebiasaan makan yang baik pada bayi. Makanan bayi untuk usia 0 sampai 6 bulan ada 2, yaitu ASI eksklusif dan pengganti air susu ibu. ASI eksklusif bagus untuk pencernaan bayi karena bayi hanya bisa mencerna karbohidrat sederhana. Kemudian kita lebih baik memberikan ASI setelah 30 menit bayi lahir. Beri ASI setiap kali bayi meminta atau menangis. Untuk pengganti ASI susu ibu yaitu susu formula merupakan makanan bayi yang secara tunggal dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan sampai berumur antara 4 sampai 6 bulan. PASI hanya boleh diberikan dalam keadaan bayi harus dipisahkan dari ibu. Hal ini berarti jika ibu sedang sakit. Setelah bayi berusia 6 bulan, bayi dapat diberikan MPASI. MPASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. MPASI diberikan kepada bayi yang berusia 6 bulan sampai 24 bulan. Pada usia 6 bulan, bayi mulai menggerakkan atau mulai belajar mengunyah, rongga mulut terbentuk sempurna, ketertarikan pada makanan, dan usia yang tepat memperkenalkan MPASI. Nah,
Syarat MPASI yaitu cukup zat gizi, mudah dicerna, volume tidak berat. MPASI harus 4 bintang, yaitu makanan pokok, lauk hewani, lauk protein, dan sayur. Dalam memberikan makanan MPASI pada bayi, ada polanya, yaitu 0-6 bulan, bayi harus diberikan ASI saja. 6-8 bulan, bayi diberikan ASI dan makanan lumat halus. Usia 8-10 bulan, bayi diberikan ASI dan makanan lumat. Usia 10-12 bulan, bayi diberikan makan ASI dan makanan lunak. Dan yang terakhir yaitu usia 12-24 bulan, bayi diberikan ASI dan makanan padat. Setelah kita pelajari di awal, aku ada contoh studi kasus cara menghitung kebutuhan gizi bayi dan membuat menu satu hari. Adapun studi kasusnya yaitu seorang bayi laki-laki berusia 9 bulan memiliki berat badan 9 kg, mendapatkan ASI hasil pumping 2 kali sehari masing-masing 100 ml. Dan mendapatkan MPASI. Bagaimana perhitungan kebutuhan gizi bayi tersebut dan berapa MPASI yang harus diberikan? Buat menu satu hari untuk anak tersebut. Berikut adalah hasil perhitungan kebutuhan harian dari studi kasus tersebut. Nah, adapun menu makannya ada ubi kukus dan nasi tim ayam. Nah, mari kita melihat proses pemasakannya. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mencuci berasnya terlebih dahulu dan kita harus merebusnya sampai teksturnya mengembang. Kemudian kita masukkan irisan buncis, tempe, dan tomat. Lalu kita aduk-aduk sampai teksturnya berubah menjadi lunak ya teman-teman. Nah, setelah matang, kita memblender hasil masakan kita, tapi kita lupa memvideonya, jadi nggak ada ya video saat memblender. Nah, ini hasil masakan kita untuk bayi, yaitu nasi tim ayam dan ubi kukus. Untuk cara pembuatan ubi kukusnya aku lupa memvideo ya teman-teman, soalnya waktu itu yang video temanku, tapi caranya yaitu dengan cara mengukus terlebih dahulu ubinya, kemudian setelah matang dihancurin, kemudian dicampur dengan telur, kemudian campuran itu dikukus kembali. Nah, kita tunggu beberapa menit sampai matang. Udah, itu cara simpel membuat ubi kukus untuk bayi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.